Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, "Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kuasa dalam perkataan orang yang beriman. Seringkali kita lupa faktor perkataan dalam hidup kita. Kita mungkin punya iman, tapi kalau perkataan-perkataan kita negatif terhadap hidup kita, janganlah heran bila keadaan hidup kita menjadi negatif pula. Perkataan kita harus selaras dengan iman kita, saudara. Dan iman kita harus kita perkatakan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara mengalami penyakit, berkata-katalah yang baik tentang keadaan saudara. Katakanlah, "Saya disembuhkan Tuhan. Saya kuat karena Tuhan. Tuhan Yesus memulihkan tubuhku." Firman Tuhan berkata, biarlah yang lemah berkata, "Aku kuat." Keadaan kita mungkin tidak berdaya, saudara. Tapi perkatakanlah perkataan-perkataan iman yang memulihkan, yang membangun, dan yang menyembuhkan keadaan kita. Kalau kita punya masalah, lalu perkataan-perkataan kita menambah berat masalah yang ada, dan bahkan melebih-lebihkan masalah menjadi makin berat, keadaan kita bisa terpengaruh dengan hal itu dan menjadi semakin terpuruk dengan persoalan. Dalam Lukas 17 ayat yang ke-6 tertulis, "Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini, saudara? Maksudnya adalah, kalau kita punya iman dan kita memperkatakan iman itu, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Mari dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perkataan yang lahir dari iman mempunyai kuasa untuk mengadakan sesuatu yang tidak mungkin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10 tertulis tentang Petrus yang menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Petrus berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Dan orang itu menjadi sembuh, saudara. Ia yang tadinya lumpuh sejak lahirnya, menjadi bisa berjalan oleh karena perkataan iman di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Petrus tidak membahas bahwa penyakit lumpuh orang itu tidak bisa disembuhkan. Penyakitnya terlalu berat. Penyakitnya tidak ada obatnya. Tidak, saudara. Petrus tidak berkata yang demikian. Tapi Petrus mengatakan perkataan oleh iman dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan perkataan iman itu menjadi kenyataan. Mungkin keadaan saudara saat ini penuh dengan masalah, penyakit, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, masalah dalam rumah tangga, keluarga, pasangan hidup, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Belajarlah untuk beriman dan memperkatakan iman saudara. Bangunlah hidup saudara dengan perkataan-perkataan yang membangun kehidupan saudara. Jangan katakan tidak mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jangan katakan masalahku tidak ada solusinya, karena Tuhan Maha Kuasa dan punya solusi buat setiap masalah saudara. Katakanlah perkataan iman berdasarkan firman Tuhan, dan pakailah kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah mulut kita untuk berkata-kata yang memulihkan, bukan merusak. Pakailah mulut kita untuk berucap tentang kuasa firman Tuhan, agar hidup kita mengalami pemulihan
pertolongan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Hari yang baru, yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya hari ini ada sukacita senantiasa, ada damai sejahtera, ada berkat, pemulihan, dan kuasa serta kemenangan dalam hidup kami oleh karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini untuk menjaga mulut kami dari perkataan yang sia-sia dan mengingatkan kami untuk memakai mulut kami ini memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun hidup kami, perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan iman yang memulihkan dan menghidupkan. Ajar kami ya Tuhan untuk setia dalam perkataan kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu berkata-kata yang sesuai dengan kehendak firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami. Penyakit kami disembuhkan Tuhan. Setiap masalah kami diberikan jalan keluar. Kami kuat karena Tuhan. Kami dipulihkan, kami diangkat, dan kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua. Mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Dan kami mengalami kuasa pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini Tuhan, agar kami menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita, oleh karena Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.